Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon Miss Suci. Good afternoon Miss Anis. Okay, welcome to podcast English for Business. Nah, hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-14 ya. Ini adalah dua terakhir ya Mas ya ini ya nanti ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ini asking and giving opinions. Nah, pasti teman-teman kan sudah tahu ya opinions itu apa. Opinion itu apa, Miss? Pendapat. Iya, pendapat. Jadi bagaimana cara kita untuk meminta pendapat atau juga memberikan pendapat. Iya, memberikan pendapat atau kita gimana ya? Meminta dan memberikan pendapat gitu ya. Jadi contohnya di apa? Rapat, forum ya. Oh, di meeting. Forum. Jadi kalau semisal ini ya kalian sudah bekerja, kemudian ada kalian ikut sebuah rapat. Nah, nanti kan pasti ada ya. Gimana pendapat kalian? Nah, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Nah, ini dia. Nah, ini ya yang pertama itu adalah asking for opinions. Jadi meminta pendapat. Nah, gimana caranya? Kita bisa pilih yang antara nomor 1, 2, 3 atau 4. Coba yang pertama dulu ya. How do you feel about that? Apa itu artinya? Bagaimana apa Miss ini, Miss? How do you feel? Bagaimana pendapatmu? Iya, semuanya sama ya, bukan feel terus merasa gitu, bukan. Bagaimana pendapatmu tentang itu gitu. Atau yang kedua, what is your point of view? Pandangan. Bagaimana pandangan Anda gitu. Ini contoh untuk meminta pendapat ya. Misal kamu habis menampilkan sebuah proyek atau gimana, itu kalian tanya ke mereka, nah pendapat kalian gimana gitu. Nah caranya ini ya, what is your point of view misal. Atau yang ketiga, have you got any thoughts on this? Apakah ada pendapat mengenai ini? Sebenarnya itu sama ya, antara 1, 2, 3, 4 itu sama, hanya ekspresinya saja yang berbeda. Atau bisa juga yang nomor 4, does anyone have any other comments? Nah, itu biasanya yang terakhir ya, setelah perdebatan sengit misal. Nah, itu sebelum ditutup dia nanya dulu, apakah ada yang masih punya pendapat yang lain gitu. Ini yang keempat. Jadi semuanya ini sama, ekspresi yang digunakan untuk meminta sebuah pendapat. Nah, kalau ini expressing opinions, gimana Miss ini, Miss? Well, dalam mengekspresikan pendapat itu ternyata ada ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan, dan itu ada kategorinya. Jadi ketika kita bilang setuju atau tidak setuju itu ada yang strong, terus medium, weak. Ada ungkapan yang menunjukkan bahwa kesetujuan. Pendapatnya masuk yang lemah atau yang biasa aja atau yang kuat gitu ya, Miss ya? Iya. Jadi coba kita lihat langsung ke contohnya aja ya. Yang strong, I believe bla bla bla. Nah, ketika kita pakai ini yang beberapa ekspresi dalam kategori strong ini, kita menunjukkan bahwa kita mempunyai pendapat yang tingkatan pendapat kita itu kuat. Berarti kita sangat yakin dengan pendapat kita ini. Nah, contohnya apa saja ekspresinya? Misalnya yang pertama I believe. Yang kedua I'm convinced that bla 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 ya. Nanti kontennya akan tergantung dengan apa yang mau kita sampaikan, pendapat kita apa. Kemudian I'm sure that, I have no doubt. Ini udah sangat tegas ya, saya tidak ragu-ragu tentang bla bla bla. There is no doubt in my mind that bla bla bla. I'm quite certain that. Jadi ketika kalian teman-teman mau mengungkapkan pendapat dengan keyakinan, bisa pakai one of these expressions. But when you use this types of expression yang termasuk dalam kategori medium, itu artinya kita yakin tapi nggak sepenuhnya yakin. Contoh, I think. Jadi ketika kita bilang I think, itu masih kayak saya pikir, itu masih dalam pikiran kita, belum tentu itu masih memang, agak ragu gitu ya. Iya, belum tentu itu memang benar adanya. Tapi kalau ketika I believe itu biasanya sudah yakinnya itu karena sudah mungkin ada buktinya, ada datanya, itu jadi kita percaya. Dan well, if you ask me, kalau kamu tanya saya, itu kan masih sama saya, kayak I think ya, mirip pendapat saya pribadi gitu.
I'd like to point out that bla bla bla. Terus as I see it bla bla bla. Terus bisa juga in my opinion, itu paling sering ya. In my opinion bla bla bla, dalam pandangan saya. Itu jadi lebih dominannya tuh ke pikiran kita aja, menurut kita pribadi, tanpa mungkin didukung dengan data-data yang memang sudah terbukti valid gitu. In my humble opinion biasanya ya di IG. Terus ada yang weak ini berarti artinya lemah, maksudnya yakin sih tapi nggak terlalu yakin banget, masih bisa dibantah gitu. Level yakinnya yang paling rendah bawah gitu ya. Tadi kan ada strong, ada medium, ada weak. Terus apa aja? Kita bisa pakai ini. I feel that, atau my impression is that, atau I'm not sure but I'm leaning towards. Itu kita udah bilang tuh I'm not sure. Jadi kita mengungkapkan pendapat kita jangan ragu untuk bilang kalau kita nggak yakin, biar sesuatu nanti nggak salah ya, daripada kita sok-sok kasih expression yang strong tapi ternyata sebenarnya kita nggak yakin dan bisa-bisa salah, malah nanti jadi masalah ya. Well, atau I tend to think bla bla bla. So jadi ternyata ketika kita mau ngomong pendapat itu kita harus kembalikan ke tolak ukur diri kita sendiri dulu ya, Miss. Yang kita mau ungkapkan itu kita yakin apa tidak. Ketika kita yakinnya setengah-setengah, berarti kita pakai expression yang di medium, atau kalau nggak yakin ya udah pakai yang di bawah. Kalau udah bener-bener yakin baru pakai yang di atas. Well, gitu ya. Jadi sebenarnya tuh semuanya itu ya boleh aja ya, mestinya dipakai ya. Mau pakai yang weak juga boleh, medium juga boleh, yang strong boleh, asal kalian punya pendapat itu ada dasarnya gitu. Kalau kalian nggak ada dasarnya ya pakai yang weak aja kan, daripada nanti di debat tuh. Nah, mending pakai yang weak kalau memang kalian tidak punya dasarnya dulu untuk berpendapat itu gitu. Nah, biasanya dalam expressing opinions itu kan ada dua ya, antara agreement sama disagreement. Nah, ini tadi kan ini ya, opini secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke kita ke responding dulu. Kan abis ada ada yang beropini, lalu kita respon dulu ya, Miss ya. Nah, responnya gimana? Ini ada 1, 2, 3, 5, ada 5. I see what you mean, maksudnya ya saya paham, saya mengerti apa yang Anda maksud gitu. Atau yang kedua, you've got a point there, ya kayaknya bener ya gitu, intinya gitu. Lalu that's a very good point, itu point ini diartikan apa ya yang paling tepat ya, Miss ya? Di bahasa Indonesia itu apa ya? Poin juga kali ya? Pemahamannya pas gitu loh pokoknya. Iya, intinya tuh yang disampaikan itu berarti sudah diterima dengan benar. Benar. Oke. Atau yang keempat, that's a great suggestion. Itu saran yang bagus gitu. Kalau ketika dia memberi saran ya. Jadi tergantung ini ya, mereka tadi beropininya seperti apa. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Ini hanya contoh ya, masih banyak yang lain. Atau yang kelima, that's one way of looking at it. Ya kok bisa kok, kalau kita lihatnya kayak gitu tuh bisa. Contohnya tuh itu. Lalu, nah kita cepet banget ini nanti, Miss. Nah, ini agreeing and disagreeing. Yang agreeing dulu ya, Miss ya. Nah, agreeing itu juga ada dua. Nah, sekarang nggak ada weaknya ya, ini aja. Setuju itu ada yang strong sama medium. Strong itu yang kamu setuju itu setuju banget gitu loh. Pokoknya harus itu, kalau enggak saya nggak mau gitu. Itu. Atau yang medium, kalau medium itu yang ya setuju tapi ada kemungkinan enggak juga gitu loh. Jadi kayak tidak yakin mau setuju atau enggak gitu. Nah, kalau yang strong langsung ya kita ekspresinya itu ada absolutely, pasti, exactly ya sama. I totally agree with you. Saya total itu benar-benar sangat sungguh terlalu. Saya benar-benar setuju dengan kamu gitu. Atau yang keempat, I have exactly the same opinion as you. Nah, saya punya pendapat yang sama persis kan, exactly sama persis dengan pendapat Anda gitu. Atau ini yang kelima, you have hit the nail on the head. Nah, ini sebuah idiom. Itu maksudnya itu ya setuju tadi. Iya, benar kok itu gitu. Dia memberi persetujuan yang strong, yang kuat. Tuh. Atau jika kalian ini nggak begitu yakin. Iya, nggak begitu yakin. Kayaknya saya mau setuju, tapi masih ada tapinya gitu. Nah, pakai yang medium. I agree to a certain extent. Nah, saya
setuju tapi hanya sampai batas yang tertentu gitu, nggak setuju secara keseluruhan pada beberapa iya poin. beberapa poin, beberapa aspek saja gitu, contohnya gitu. Atau I'm with you up to a point, nah, saya setuju pada sebuah poin yang kamu sampaikan tapi yang lain mungkin tidak gitu, maksudnya itu. I agree partly, ya, saya sebagian setuju tapi sebagian kayaknya enggak gitu. Atau yang keempat, I guess you're right, ya sepertinya kamu benar, sepertinya. Kalau udah ada kata sepertinya berarti dia nggak yakin gitu. Kan kita kalau pendapat kan gitu ya Miss ya, kalau supaya tidak disalahkan, ya sepertinya hari ini hujan nggak ya? Ya sepertinya akan hujan, nah, gitu kan. Berarti kan sepertinya I guess gitu. Itu adalah sebuah ungkapan untuk ini ya Keraguan. iya ragu, kita tuh ragu gitu, bener atau enggak gitu, kita ragu. Tuh, lalu yang disagreeing sekarang gimana Miss ini Miss? Oke, sama aja kayak tadi ya, ada yang strong sama yang medium. Jadi ketika kita mau bilang disagree itu kan sangat itu ya, agak sensitif. Soalnya kalau kita pakai ekspresi yang terlalu frontal, apalagi untuk forum yang formal gitu, akan terlihat bahwa kita impolite ya, nggak sopan. Jadi nah ini contohnya. Yang strong ini malah kayaknya itu ya, ada yang partly dia kayak impolite ya Miss. Soalnya dia terlalu to the point, bilang I totally disagree. Saya benar-benar sangat sungguh tadi tidak setuju. Benar-benar tidak setuju. Nanti setelah kita bilang ini ekspresinya untuk mengungkapkan tidak setujunya ya, tapi alasan tidak setujunya harus tetap disertakan, nanti tergantung apa konteksnya dan kontennya. Dan I'm afraid I cannot agree with you there. Nah ini lebih sopan, bahasanya lebih sopan tapi maknanya sama sebenarnya. I'm afraid I cannot agree with you. Saya takutnya saya nggak bisa setuju, entah apa obrolannya ya apa. Then with respect, nah ini menunjukkan respect banget ya. With respect, I have to say I don't agree. Jadi dia ngomongnya itu dengan sopan, tetap ada ekspresi sopan, polite. Dan I disagree entirely. Nah kalau yang ini sama frontalnya kayak yang I totally disagree. Mungkin pas marah gitu ya. Ini rapatnya nggak jelas-jelas, ini yang presentasi itu salah semua, kemudian I disagree entirely. Gitu. Entirely itu sama kayak artinya totally. Iya. Saya nggak setuju seluruhnya, sungguh-sungguh. Ya, I cannot go along with that at all. Nah terus apalagi, it's out of the question. Nah ini agak membentak ya. Misalnya bahasannya apa, terus ada yang menyanggah, terus nggak sesuai kayak keluar konteks jalurnya beda, terus bilang it's out of the question. Then I understand what you are saying but I have a different opinion. Itu masih lebih diterima. Jadi untuk menyampaikan disagree itu bisa salah satu tipsnya kita utarakan dulu, oh saya setuju ini, partnya setuju, terus baru diungkapkan. Tapi mungkin ada baik, jadi kita tonjolkan dulu sisi positifnya ya Miss ya, terus baru kita sertakan pendapat kita yang berlawanan. Soalnya akan lebih mudah diterima ya nggak sih kalau kita kayak gitu. Jadi kita lawan bicara kita dihargai dulu pendapatnya. Oh saya setuju tapi gitu, daripada kita bilang I totally disagree. Wah. Apalagi abis bilang gitu diem, wah ngapain itu? Tepuk meja. Wah masalah ya. Jadi ini harus sesuai dengan ini ya, konteks ya. Yang diajak berdiskusi itu siapa. Kalau sama bosnya kan nggak mungkin total disagree kan. Kalau sama teman masih itu sih masih acceptable sih. Iya. Enggak kayak gitu. Misalnya kalau kita sama temennya. Ya tergantung konteksnya lagi. Dan ada yang medium nih. Medium ini berarti dia nggak setuju tapi nggak totally nggak setuju. Contohnya, I agree with you to a point but I disagree about bla bla bla. Jadi itu tadi dia bilang saya setuju pada beberapa poin tapi pada poin yang lainnya, nah sebutkanlah, bahaslah poin yang nggak setuju itu. Then I know what you mean but bla bla bla, saya tahu maksud Anda tapi bla bla bla. I don't really agree with you. Nah I don't really agree itu kan artinya saya tidak terlalu setuju. Beda ya sama dengan I don't agree with you tanpa basa-basi. Then I think it might be better too. Nah itu much better ya untuk dipakai. I think it might be better. Saya pikir lebih baik jika, itu kan kita menunjukkan ketidaksepahaman tapi kita menunjukkannya dengan cara yang sangat baik ya. Ya kayak malah ngasih saran ini malah. Iya, jadi sepertinya harusnya gini ya gitu. Bukan mencela, jadi malah men-suggest.
Iya. Well, that's it. Itu ya. Cepet banget. Alright guys, Miss. Oh ya, ini bahasan kita tentang asking and giving opinion itu memang cuma singkat ya, karena kan nanti ini sebenarnya kan sudah menjadi bagian dari yang presentasi kemarin itu seharusnya sudah ada. Ini hanya ditambahin sedikit gitu supaya melengkapi. Nah, ketika kita habis presentasi, nah diskusinya itu ketika kita meminta dan memberi opini, memberi pendapat, nah caranya itu yang tadi itu. Ada yang agree, ada yang disagree, ada yang ragu-ragu, ada yang yakin banget gitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan ini kayak kita tinggal satu pertemuan ya minggu depan ya. Terakhir podcast. Iya. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman semua. Untuk apa ya? Oh ya, diingatkan dulu tugas 2, Miss. Tugas 2 nanti segera dikerjakan ya, Miss ya, karena kan nanti di pertemuan yang terakhir itu kan harus sudah selesai. Nanti detailnya di Google Classroom. Detailnya ada di Google Classroom nanti. Oke, that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.